Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video perkembangan pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Rapor pemain timnas kita yang bermain di klubnya masing-masing. Yang pertama ada Bang Jai atau sang kapten kita Jesus yang bermain penuh nih melawan juara bertahan Serie A, melawan Internazionale. Ini harus kalah ya Venezia dengan skor tipis 1-0. Tapi kita lihat bagaimana Jesus bermain dengan baik di posisi left center back LCB. Apakah ini dia bisa mengulang nanti buat di timnas? Walaupun balik lagi tergantung formasi yang dikasih sama coach Sim. Ya, kalau pas main di Venezia emang dia selalu bagus ya. Reportnya tuh selalu bagus. Artinya konsisten dan selalu di atas rata-rata rapor pemain yang lain. Artinya kan emang dia cukup menonjol kalau kita bicara skill individunya. Dan kemarin bukan hanya dari sisi defense, tapi sisi offense-nya beberapa kali muncul kan di timeline ya. Dia menyisir dari kiri, lewatin beberapa pemain Inter, lalu melakukan crossing, hampir berbuah gol. Itu kan something yang mungkin kita jarang melihat itu ketika di timnas Indonesia, karena kan biasa peran itu diambil sama Verdong atau Nathan, pemain-pemain yang punya kemampuan untuk menyisir sisi lapangan. Sementara kalau di timnas kan dia memang lebih sering dipatok sebagai central defender yang jarang naik, kecuali dalam bola-bola mati ya. Mungkin impact yang diberikan dia memberi tawaran lain bagi Sinteyong bahwa ini pemain juga bisa untuk menyisir sisi lapangan. Dia mungkin tergantung match nanti ya, nanti dia ditaruh di posisi apa. Cuman kalau ngelihat dari penampilan dia di timnas sejauh ini, yang paling cocok emang dia di center back betul-betul tengah ya. Tengahnya. Berapa kali dia pernah digeser ke kanan dan juga kiri, tampak nggak senyaman biasanya. Bermainnya tuh tidak terlalu compose gitu. Positioningnya masih beberapa momen itu nggak tepat gitu, terlihat seperti itu. Jadi kayaknya kalau untuk mengulang posisinya ditaruh di sebelah kiri, belum tahu juga ya apakah Sinteyong akan melakukan itu. Tapi kalau kita lihat komposisi, misalnya nanti Hilhers mengalami cederanya ternyata panjang, artinya kan sebelah kanan tidak ada orang. Bisa juga dia digeser ke kanan, bisa juga nanti kalau dipaksakan ya Hubner di posisi kiri. Jadi masih tergantung komposisi seperti apa yang diberikan oleh Sinteyong, dan kita selalu terkejut komposisinya di setiap starting 11 yang dia munculkan. Kok yang main ini, kok yang main ini, surprise, kamu salah. Ternyata kamu yang kena prank. Iya, ternyata yang dimainin pemain yang bukan masuk starting 11 yang kita proyeksikan gitu. Tapi ya it's a good news, pemain-pemain abroad kita mendapatkan jam terbang secara reguler di setiap kesempatan. Artinya dia sudah berlatih dan mengasah kemampuannya pada saat match day. Butuh penambahan kepercayaan diri ya. Ketika pemain tampil itu kan dia dapat kepercayaan diri. Ketika dia tampil lebih baik, pasti lebih pede lagi, dan harapannya ketika dia balik ke timnas itu bisa dipertahankan. Iya, kemarin penampilan dia lawan Inter emang mainnya bagus ya, walaupun mereka menderita kekalahan, tapi dari secara rating, dari segi video kompilasi dan juga kita tonton pertandingannya, dia yang paling stand out lah dibandingkan pemain-pemain Venezia lainnya. Dan sampai sekarang saya juga masih agak kurang percaya gitu setiap nonton Serie A ada pemain timnas kita nih tiap reguler tiap pekan, keren banget. Makanya JITZES dan penampilannya selalu konsisten begitu. Tapi kalau soal nanti lawan Jepang dia bisa mereplika penampilan kayak gitu apa enggak, ya saya rasa sih kayaknya posisi dia di timnas itu kan posisi yang paling sering diotak-atik ya sebenarnya sama Sinteyong, area back sebelah kiri. Dalam 4 pertandingan kita udah nyoba 3 kali opsi gitu. Match pertama kita ada Verdong di sana, match kedua ada Justin Hubner, match ketiga balik lagi ke nyoba Itzes, abis itu kemarin nyoba lagi ke Verdong. Jadi mengindikasikan posisi yang paling sering diotak-atik. Tapi saya setuju sama Mas Aryo, kayaknya dia melanjutin performa kalau di timnas di posisi 3 tersebut mainnya yang di tengah aja gitu. Kalau untuk kanan kirinya ya jelas kalau Hilhers tersedia seharusnya Hilhers di sana. Tapi di sana ada Rido juga, dan Rido menunjukkan tiap kali dia tampil di 3 di belakang yang paling cocok kelihatannya dia ya kalau partnership juga di belakang. Jadi saya rasa untuk mereplikanya nggak bisa plek performa kayak di klub bisa kebawa di timnas, karena performa dari partner di sebelahnya beda, dan juga di left wing back-nya juga beda, karena di
Venezia yang bikin dia nyaman untuk nyisir itu ya karena left wing back-nya juga aktif untuk naik dan turun. Jadi menurut saya itu sih pembedanya. Jadi memang nggak bisa diulang pakai-tiplek ya kayak Yap, Rizal ya. bilang, karena kebutuhannya dan cara Iya. permainannya dari segi apapun juga berbeda. Oke, kita beralih ke Eredivisie di mana Calvin Verdong ini bermain dengan cukup luar biasa nih, menang besar, clean sheet dengan skor 6-0 Yap. ya melawan Groningen. Dan uniknya di babak pertama Verdong itu bermain di posisi LB left back, abis itu di babak kedua malah jadi LCB. Nah, dengan performa gemilang ini, apakah Verdong akan mampu menahan gempuran dari Kubo? Kubu. Kubo ngeri juga sih. Sangat. Kemarin golnya bagus ya. Kemarin golnya bagus dan selalu konsisten di klubnya. Di timnas pun mungkin dia jarang menjadi starter ya, Iya. tapi tiap menjadi pemain masuk di babak kedua, impact-nya juga selalu luar biasa yang diberikan oleh Kubo. Butuh pemain di sisi kiri yang ajak dalam bertahan. Nah, balik lagi nih, Sintayong mau komposisinya seperti apa Iya. lagi kan? Kalau saya pribadi sih, saya lebih menyukai Verdong itu sebagai left winger. Jadi Left posisi winger. 4 gitu, dia tuh yang di posisi di 4 di tengahnya. Oke. Sementara sebagai center back kiri memang secara natural dia pemain kidal, memang cocok juga untuk tampil di situ. Yap. Cuman kan berapa kali kita ngelihat nggak terlalu membantu dari sisi offense. Sementara kan kita butuh sisi offense. Kita dari defense-nya bukan Verdong di situ tuh mungkin sama baiknya kalau kita punya pemain yang berbeda di posisi itu gitu. Sementara untuk bisa membantu ke depan itu nggak semua bisa melakukan apa yang dilakukan Verdong. Jadi kayak misalnya Shane gitu. Mungkin Shane dari sisi defense juga bagus gitu. Cuman untuk ngasih opsi progresif pas ke depan, umpan-umpan ke dalam kotak penalti itu tidak senyaman ketika Verdong yang tampil di situ. Berapa kali Verdong melakukan itu bersama timnas kita sejak dia debut pertama kali, dan di setiap pertandingan dia main pun memberikan kenyamanan dari sisi offense. Makanya kalau dia nanti dimainkan, saya lebih prefer di posisi sayap kiri untuk memainkan Verdong. Tapi misalnya nanti Sintayong balik lagi ke komposisi Verdong adalah posisi back kiri di LCB, ya nggak tahu juga dia bisa memainkan itu. Yang balik lagi tadi ya seperti yang Ises tampilkan bersama Venezia, pemainnya selalu bermain terus-terusan bersama klubnya di setiap pekan, selalu bisa memberikan kontribusi yang bagus juga buat klubnya, dipercaya di dua posisi dalam sebuah permainan, artinya ini pemain punya something lebih dibanding teman-temannya, itu kan sebagai addition juga dari kepercayaan diri yang didapatkan oleh Verdong. Balik lagi, semoga ketika tampil di timnas ya dia bisa balik lagi dengan penampilan yang gemilang seperti di klubnya. Yes, dan saya kalau ngeliat Verdong itu emang tipikal back yang sebenarnya defense-nya bagus juga, tapi lebih baik lagi ketika dia tampil lebih dekat ke gawang lawan gitu. Kayak contoh ketika debut dia lawan Filipina, berarti ya, lawan Filipina tuh performa dia begitu luar biasa ketika dia ditampilkan lebih dekat ke kotak penalti lawan, itu lebih bisa mengancam. Kualitas crossing dia juga bagus banget, kualitas passing mau passing panjang atau pendeknya juga bagus. Jadi akan sangat menarik sih, karena ini bakal efek domino menurut saya Mas Aryo, karena ketika dia dimainin sebagai left wing back, mungkin akan berdampak positif ya ke Ijai Itzesnya juga di belakang, seperti bisa mereplika performa dia bersama klubnya. Tapi ya lagi-lagi, Verdong juga salah satu korban pemain yang paling sering dia coba-coba juga tuh posisinya, kadang dia sebagai center back di area kiri atau juga sebagai left wing back. Tapi walaupun lebih banyak sebagai center backnya ya, dia selama ini berarti total beberapa pertandingan terakhir. Dan saya sih mengharap ketika lawan Jepang kita nggak ada salahnya nyoba Verdong ini mainin di posisi terbaik dia lah. Karena sebagai left wing back dia punya kapasitas bermain untuk intensi menyerangnya jauh lebih bagus menurut saya dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti Nama atau Arhan sekalipun. Jadi saya rasa dia harus must start di left wing back untuk pertandingan lawan Jepang nanti. Left wing back ya berarti Yap. untuk Verdong. Oke.